Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, teman-teman semua yang telah hadir pada video kali ini. Insyaallah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang syariat ibadah kurban atau udhiyah di dalam Al-Quran. Yang mana sejauh ini kita telah mengerti dan mungkin telah beberapa kali dan mungkin 10 kali, 20 kali di antara kita yang telah melaksanakan ibadah kurban ini. Dan seperti apa tuntunan bimbingan Al-Quran kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah kurban ini, agar kurban kita menjadi kurban yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memasukkan kita ke dalam golongan al-muttaqin, sebagaimana Allah berfirman, Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari mereka yang bertakwa. Yang pertama yang kita bahas adalah dasar syariat kurban ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walikulli ummatin, dan setiap umat, bahkan umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan bagi mereka mansakan, yaitu tata cara peribadatan. Tujuannya liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat ismallah, agar mereka mengingat ismallah ala ma razaqahum. Di sini Allah sebutkan liyadhkuru smallah, agar mereka mengingat ismallah. Di dalam Al-Qur'an ada dua hal yang kita dapatkan, ada kalimat zikrullah, ada kalimat zikru ismallah. Ingat Allah, zikrullah, liyadhkurullaha, uzkurullaha. Ada wadhkurisma, isma rabbik. Dalam ayat ini Allah mengatakan liyadhkuru ismallah, agar mereka mengingat nama Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dari bahimatil an'am, yaitu hewan-hewan ternak. Maksud dari ismallah di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dari sekian asmaul husna yang Allah miliki, Allah memiliki nama Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, Allah zat yang maha memberikan rizki. Seluruh kenikmatan, seluruh rizki yang kita rasakan dari sejak kita lahir hingga akhir hayat kita, seluruhnya merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Dari situ Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu mengingat bahwa segala kenikmatan yang kita dapatkan itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq. Dan Allah tegaskan di ayat ini, "Fa ilahukum ilahu wahid." Semua rezeki yang kita dapatkan, yang kita terima, itu berasal dari sumber yang satu, Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa ilahukum ilahun wahid. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka hanya kepadanya lah kalian hendaknya aslimu, kalian berserah diri, wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang al-mukhbitin. Teman-teman semua, dari ayat tersebut sebenarnya kita mendapatkan tujuan atau maksud dari ibadah kurban ini. Yang pertama, tujuan dari ibadah kurban, sebagaimana ayat yang barusan kita baca, adalah liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka mengingat zikru ismallah, yaitu mengingat, menyebut, mempelajari, menerapkan sistem dari nama Allah Ar-Razzaq dalam kehidupan mereka. Allah memberikan rizki begitu banyak kepada kita. Nah, maka dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, rizki yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita menyalurkan, memberikan rizki tersebut kepada orang-orang yang juga membutuhkannya. Kemudian yang kedua, fa'ilahukum ilahu wahid. Dalam ayat ini Allah menegaskan ketauhidan, bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kepada Allah lah kita menyembah, kepada Allah lah kita memohon rizki, dan kepada Allah lah kita aslimu, kita menyerahkan diri kita. Aslimu, ya ini ibadah al-Islam. Apa itu ibadah Islam? Ibadah Islam adalah
kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-Islam berasal dari nama Allah As-Salam. Allah memiliki nama As-Salam. As-Salam dalam Al-Quran bermakna bahwa kepada Allah lah kita menentukan tujuan kita. Kemudian dengan nama Allah As-Salam, kita saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Dan saling terhubung kita dengan sesama muslim. Yang kaya dengan yang miskin. Kemudian antara sesama muslim saling memberi, saling menghormati. Bahkan sesama manusia saling menghormati. Itu semua berasal dari nama Allah Subhanahu wa taala, Allah As-Salam. Dan itu semua kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nama Allah dari Asmaul Husna As-Salam yang kita terapkan adalah saling memberi dan saling menerima. Saling memberi antara satu dengan yang lain dan saling menerima antara satu dengan yang lainnya. Kita menerima kebaikan dari orang lain, kita menerima maaf dari orang lain, kita menerima kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan orang lain kepada kita. Kita menerima itu semua dan di waktu yang sama kita memberi kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Dan ini bentuk dari penerapan dari nama Asmaul Husna, Allah Ar-Razzaq, kemudian Allah Al-Ilah Al-Wahid, kemudian Allah As-Salam. Falahu aslimu, dan kepada Allah lah kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, tujuan kita dan saling terhubungnya kita antara satu dengan yang lainnya dan saling memberi dan menerimanya kita, itu semua untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat tersebut disebutkan siapakah golongan al-mukhbitin yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Al-mukhbitin Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Al-Hajj ayat 35, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yaitu orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wajilat tampak, kemudian jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Wa idza wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum. Dan mereka bersabar atas apa yang menimpa mereka. Wal muqimis shalah. Di sini Allah sebutkan wal muqimis shalah. Al muqimis shalah berbeda dengan wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah orang-orang yang mereka berusaha mendirikan salat, senantiasa berusaha mendirikan salat. Al muqimis shalah, salat yang mereka kerjakan, salat 5 waktu yang mereka kerjakan telah menjadi karakter di dalam diri mereka. Al-muqimis shalah. Di dalam salat dan di luar salat, karakter mereka, ketenangan mereka. Dan apa yang mereka rasakan di dalam salat mereka hadirkan dalam kehidupan mereka. Mereka hadirkan bahwa dalam setiap kehidupan mereka hanya Allah lah yang paling besar, dan kepada Allah lah mereka kembali, dan kepada Allah lah mereka menyerahkan dan melakukan seluruh aktivitas yang mereka kerjakan. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah berikan kepada mereka yunfiqun, mereka senantiasa berinfak. Mereka lah orang-orang al-mukhbitin. Jadi al-mukhbitin mereka yang memiliki sifat tawadhu, tidak sombong dalam segala hal yang mereka kerjakan. Kemudian teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui bahwa kurban tersebut memiliki tujuan-tujuan yang begitu besar. Kita sebutkan tadi dzikru ismallah. Kemudian disebutkan tujuan yang kedua adalah ibadah al-Islam. Kita berserah diri, kita saling terhubung satu dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala, saling memberi dan menerima karena Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana masih ada tujuan-tujuan lainnya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Hajj ayat 34 Allah menyebutkan tujuan ibadah kurban yang lainnya. Allah menyebutkan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini bahwa seluruh binatang ternak, kemudian syariat ini Allah Subhanahu wa taala tetapkan, Allah jadikan syariat ini di dalam Islam adalah la'allakum tashkurun, agar kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya la'allakum tashkurun, selalu berusaha mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di Al-Hajj ayat 37 Allah sebutkan tujuan
dari kurban, di antara tadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah al-Islam, kemudian ibadah syukur, kemudian satu lagi disebutkan adalah litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Litukabbirullaha ala ma hadakum. Di ayat 37 Allah sebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging darah dari binatang-binatang yang kalian sembelih, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum, dan begitulah Allah tundukkan itu semua untuk kalian, bintang-bintang ternak, kemudian syariat ini Allah berikan litukabbirullah, agar kalian membesarkan Allah. Ala ma hadakum, akan hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi membesarkan Allah, takbir, takwa, kemudian al-ihsan. Maka dari 3 ayat yang kita baca tadi, kita mengetahui bahwa dalam melaksanakan ibadah kurban, kita perlu menghadirkan 6 hal. Yang pertama, zikr ismallah, kemudian ibadah Islam, kemudian ibadah ihsan, kemudian ibadah syukur, kemudian ibadah takwa, kemudian ibadah takbir. Jadi 6 ibadah ini yang kita hadirkan dalam melaksanakan ibadah kurban. Jika 6 hal ini kita hadirkan dalam ibadah kurban, apa yang didapatkan dari orang yang berkurban tersebut? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Ketika kita berkurban, yang kita harapkan dari kurban tersebut adalah diterima kurbannya. Yang kita harapkan adalah diterima kurbannya. Karena ketika diterima kurban tersebut, itu menunjukkan bahwa orang yang berkurban telah masuk ke dalam golongan orang-orang al-muttaqin. Karena Allah menyebutkan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan dari berkurban adalah bagaimana kurban ini diterima. Karena kalau kurban diterima, itu tandanya yang berkurban telah menjadi bagian dari orang-orang al-muttaqin. Jadi al-muttaqin merupakan golongan yang begitu mulia, yang sepatutnya dicapai oleh setiap muslim, mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kurban ini, istilah kurban juga sebenarnya, mungkin yang kita kenal kurban menyembelih. Apa sebenarnya makna kurban? Kurban berasal dari bahasa Arab, itu dari yang berarti dekat. Namun kata kurban disebutkan 3 kali dalam Al-Quran, yang ketiga makna atau ketiga kalimat tersebut yang berada dalam Al-Quran, jika kita perhatikan maknanya, itu menunjukkan kepada amalan yang menambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah, kemudian dan sebagai bukti kedekatan hamba itu kepada Allah. Kalau seorang hamba mengaku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus membuktikan bahwa ia melakukan kedekatan, upaya tersebut, dia melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mungkin dengan sholat, dengan puasa. Namun perlu dibuktikan dengan kurban. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ibadah kurban ini di surat ketiga ayat 183, kemudian di surat kelima ayat 27, di surat ke-46 ayat ke-28. Di antaranya tentang kisah Nabi Adam dan anaknya, nanti akan kita bahas. Jadi seakan-akan kurban itu menunjukkan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berkurban, itu menunjukkan, membuktikan bahwa hamba tersebut telah berusaha semaksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban, teman-teman semua, merupakan, dapat kita katakan kurban ini merupakan jalan pintas untuk mencapai golongan al-muttaqin. Dengan syarat dia menghadirkan 6 hal tadi dalam pelaksanaan kurban. Jadi sebanyak apapun kita berkurban, jika kita tidak menghadirkan ketakwaan dalam pelaksanaannya, tidak menghadirkan nama Allah, tidak menghadirkan ihsan, tidak menghadirkan syukur, tidak menghadirkan takwa, tidak menghadirkan takbir,
di dalam pelaksanaan kurban kita, maka kurban tersebut lan yataqabbalullah. Allah Subhanahu wa taala nggak akan menerimanya. Dan kurban tersebut nggak akan menambah kedekatan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun kurban yang ia lakukan. Karena innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari mereka yang bertakwa. Teman-teman semua, kita akan pelajari seperti apa pelaksanaan kurban ini di dalam Al-Qur'an lewat kisah-kisah dari umat-umat terdahulu. Yang pertama adalah kisah Nabi Adam alaihissalam dan kedua anaknya. Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 27, "Watlu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, ceritakanlah kepada mereka tentang dua anak Adam dengan benar ketika keduanya mendekatkan diri kepada Allah dengan kurban. Kurban suatu amalan yang menambah kedekatan hamba tersebut kepada Allah. Dan bukti bahwa hamba tersebut senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian diterima dari salah satu di antara keduanya, dan dari yang lain tidak diterima. Kemudian dari yang tidak diterima itu mengatakan kepada yang diterima, saya akan membunuh kamu. Kemudian yang diterima itu mengatakan, Allah hanya menerima dari mereka yang bertakwa. Kisah ini masyhur, kisah Habil dan Qabil. Itu sebagaimana kita tahu seperti itu. Yang mana ketika Nabi Adam alaihissalam ingin menikahkan keduanya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahwa bayi, jadi Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam atau ibunda Hawa, ketika setiap melahirkan dua orang anak. Dan lahir sepasang, laki perempuan. Dan ketika dinikahkan, maka laki-laki dari perut yang pertama dinikahkan dengan perempuan dari perut yang kedua. Dan perempuan dari perut yang pertama dinikahkan dengan laki-laki dari perut yang kedua. Dan hal ini tidak diterima oleh Qabil. Qabil atau Habil? Tidak diterima oleh Qabil. Karena dia merasa dia lahir dengan perempuan yang cantik ini, namun kenapa dia dipasangkan dengan, bukan yang jelek, dengan yang bukan dia inginkan, gitu ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki ketetapan. Nabi Adam alaihissalam ketika itu tidak langsung memutuskan dengan emosi, dengan segala macam. Nabi Adam alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tunjukkan hidayah kepada Nabi Adam untuk agar kedua putranya ini melakukan kurban. Terjadilah kurban. Kemudian Qabil berkurban dengan Qabil berkurban dengan hasil cocok tanamnya. Kemudian Habil berkurban dengan dombanya, dan diterima dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Kemudian Qabil ingin membunuh Habil, dan Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sebagaimana kisahnya yang kita tahu. Hadirin, namun apa makna innama yataqabbalullahu minal muttaqin? Allah hanya menerima dari mereka yang bertakwa. Apakah mereka yang rajin sholat, mereka yang puasa Ramadan? Apa takwa yang dimaksud Habil dalam ayat tersebut? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang kita ingin mencapai dari kurban ini derajat takwa tersebut. Al-muttaqin ini merupakan orang-orang yang ketakwaan mereka tidak hanya dalam ibadah saja. Ketakwaan mereka telah menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam pola pikir mereka, dalam pandangan mereka, dalam perkataan mereka, dalam gerak-gerik mereka, dalam setiap langkah perencanaan, seluruhnya berdasarkan ketakwaan. Apa makna takwa? Takwa adalah sistem perlindungan diri dari potensi melakukan dosa dan kezaliman terhadap diri sendiri atau orang lain berusaha berbuat zalim kepada dirinya. Itu adalah sistem ketakwaan. Takwa dalam memilih kurban, berarti dia memilih kurban yang terbaik, jangan sampai cacat, nggak asal-asalan, dan berusaha bagaimana caranya kurban ini agar diterima. Itulah kurbannya orang-orang yang bertakwa. Orang yang nggak bertakwa dalam kurban, asal-asalan, kemudian mungkin cacat, mungkin rusak, yang penting kurban, begitu kan. Yang penting menunaikan kewajiban, atau kurbannya bagus, namun hatinya rusak.
sama aja. Jadi zahir sama batin, zahir itu kurbannya, batin hatinya, dua hal ini harus sama. Kurban bagus, namun hati rusak, ada riya, ada ingin dibilang segala macam. Sama Allah, lan yataqabbalullah. Allah hanya menerima dari mereka yang bermuttaqin. Seluruh takwa tersebut, seluruh dalam aspek kehidupan mereka. Tadi pandangan mereka, dalam memilih kurban bertakwa, dalam pelaksanaan takwa itu berada dalam hati mereka. Ini yang pertama. Jadi memang kurban ini, subhanallah, ketika ada masalah dalam keluarga Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan solusi dengan cara kurban. Nanti kita bahas. Seakan-akan kurban ini menjadi jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Subhanallah. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sebagaimana yang kisahnya kita semua hafal. Ketika Ismail alaihissalam sudah mulai tumbuh besar, mungkin dia belum sampai dewasa, namun sudah besar, remaja. Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Inni ara fil manami anni athbahuk. Tentu Nabi Ibrahim lama nggak punya anak, sampai usia tua. Ada yang mengatakan 90 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, macam-macam. Tapi udah tua begitu ya. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Allah hingga akhirnya Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak. Allah berikan Ishak, Allah berikan Ismail. Kemudian Ismail ditempatkan di Makkah Al-Mukarramah. Satu ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Sebagaimana yang kita semua yakini Ismail. Adapun orang-orang Yahudi tentu mereka meyakini yang disembelih adalah Ishak. Nabi Ismail disembelih. Nabi Ibrahim pergi menuju Nabi Ismail dan bertanya kepada Nabi Ismail. Wahai Ismail, wahai anakku, ya bunayya, anakku yang kusayangi. Tapi perlu diperhatikan pada ayat ini, ayat As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Sampai ketika mencapai Ismail ini dengan Nabi Ibrahim sa'ya. Sa'ya itu usaha-usaha untuk mencapai sesuatu, keinginan, cita-cita, namanya sa'ya. Nabi Ismail telah mencapai usia tersebut. Nabi Ismail ketika itu sudah memiliki cita-cita, sudah memiliki harapan, sudah memiliki keinginan, dan berusaha mencapai hal tersebut. Berbeda ya, anak ketika masih umur 1 tahun, 2 tahun, dia belum punya cita-cita. Umur 3 tahun belum punya cita-cita. Tapi ketika udah usia 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, dia mulai memiliki banyak cita-cita. Dan dia mulai berusaha mewujudkan cita-citanya tersebut. Disitulah orang tua mulai merasa begitu sayang dengan anak. Bertambah kasih sayang. Orang tua dari anak kecil sayang, tapi ketika di usia-usia tersebut, rasa sayangnya bertambah, perhatiannya bertambah. Karena ini anak, dia nggak sekedar anak, tapi dia memiliki cita-cita dan impian. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku yang aku sayangi, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni aku azbahuk, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Qala ya abati. Subhanallah, Nabi Ismail masih muda, remaja, kita katakan remaja, mengatakan, ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Nabi Ismail nggak tanya, ini dari mana mimpinya? Kenapa harus disembelih? Kenapa saya harus mati? Kenapa? Namun langsung mengatakan, if'al ma tu'mar. Ini subhanallah, inilah pendidikan dari para nabi-nabi terdahulu terhadap anak-anak mereka. Yang perlu kita pelajari, mendidik anak dengan cara nabi-nabi terdahulu. Di antaranya seperti ini. Ada diskusi yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dan ini diskusi ini bukan diskusi yang tiba-tiba saja, namun telah terjadi diskusi sebelumnya begitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki banyak percakapan dengan Ismail, yang percakapan itu bukan percakapan biasa, namun yang mendalam. Sehingga hal tersebut difahami betul oleh Nabi Ismail alaihissalam, bahwa ayahnya adalah seorang nabi, ayahnya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ayahnya memiliki visi dan misi yang jelas dalam dakwahnya. Maka ketika mengatakan, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelihmu, Nabi Ismail alaihissalam ketika itu faham bahwa itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak tanya lagi, tidak mengomentari lagi, namun mengatakan if'al ma tu'mar.
Kemudian subhanallah, ketawaduan dari Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun berani, tangguh gitu, menghadapi kematian, namun Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Bukan, kau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang berani, orang-orang yang tangguh, orang-orang perkasa, orang-orang yang uh, siap mati. Enggak. Nabi Ismail mengatakan, engkau mendapatiku insya Allah, insya Allah. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Kemudian terjadilah peristiwa tersebut. Dalam ayat ini kita pelajari bahwa setiap kita memiliki cita-cita, setiap kita memiliki angan-angan, bahkan ini merupakan salah satu syariat dan dalil dari diperintahkannya akikah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada kita semua. Ketika kita telah memiliki nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, yang begitu kita cintai, maka di waktu itu, di saat itu, mulailah untuk melakukan kurban. Mulailah untuk melakukan infak. Perbanyak infak, bukan mulailah, perbanyak infak, perbanyak sedekah, perbanyak berkurban. Agar apa? Agar nikmat yang kita rasakan tersebut, nikmat yang kita sukai, mungkin nikmat yang kita cintai ini, akan terus ada dan tidak hilang. Sebagaimana Ismail, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Apakah Ismail wafat, wassalam, meninggal? Enggak. Justru Ismail tumbuh. Dan Ismail tumbuh terus bersama Nabi Ibrahim hingga Nabi Ismail dapat mencapai cita-citanya. Dan itu kebahagiaan bagi Nabi Ismail. Dengan berkurban Allah sempurnakan kenikmatan. Dengan berkurban Allah sempurnakan kenikmatan hamba-hamba. Kemudian seperti apa pelaksanaan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu biribhin 'adzim. Perhatikan di surat As-Saffat ayat 103 sampai 107. Falamma aslama, ketika keduanya telah berserah diri, Ibrahim sama Ismail, aslama, keduanya telah berserah diri. Interaksi satu sama yang lain. Nabi Ibrahim menyampaikan utaranya, menyampaikan apa yang informasi yang dia bawa, kemudian Nabi Ismail menerima, memberi dan menerima. Watallahu lil jabin, kemudian Nabi Ismail alaihissalam ditempatkan di tempat penyembelihan. Wanadainahu, ketika mau didekatkan pisau tersebut ke leher Nabi Ismail. Wanadainahu, kami memanggilnya. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan apa yang engkau lihat. Inna kadzalika najzil muhsinin, seperti itulah kami membalas orang-orang yang melakukan, orang-orang muhsinin. Mereka muhsin itu dari asal kata ihsan. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, seakan-akan di saat itu Nabi Ibrahim melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Dan seakan-akan Nabi Ibrahim di waktu yang sama Allah melihat yang Nabi Ibrahim kerjakan. Dan begitu pula Ismail. Di saat itu Nabi Ismail meyakini bahwa saat ini Allah sedang melihatku. Dan di saat itu pula Nabi Ismail meyakini bahwa seakan-akan Nabi Ismail melihat Allah Subhanahu wa taala. Muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Inilah merupakan ujian yang mubin, ujian yang nyata, ujian yang berat. Dan terakhir ayat 107, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu dengan dzibhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar. Apa maknanya? Mereka yang berkurban, tadi kita katakan, kurban akan menyempurnakan kenikmatan. Tidak hanya itu. Bahkan tidak hanya Allah sempurnakan kenikmatan untuk Ismail dengan kurban. Bahkan Allah tambahkan kenikmatan yang baru lagi. Wa fadainahu dzibhin 'adzim, dengan sembelihan yang besar. Sembelihan yang besar adalah kenikmatan yang tak disangka-sangka sama Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Yang dikira akan selesai saat itu juga, harapan, keinginan, cita-citanya. Namun Nabi Ibrahim pasrah tunduk kepada Allah, namun justru Allah sempurnakan nikmat untuk Nabi Ibrahim, dan ditambah lagi dengan nikmatan dzibhin 'adzim, sebuah syariat yang subhanallah pahala yang besar buat Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kami berikan pahala bagi Ibrahim di dunia, pahala hasanah, kebaikan yang banyak, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Jadi ketika kita berkurban, yakin Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kenikmatan kita. Allah akan menebus, mengganti apa yang kita telah keluarkan untuk berkurban dengan dzibhin 'adzim,
dengan sembelihan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sembelihan yang besar? Kenikmatan yang kita tidak sangka-sangka sebelumnya. Bertambah rezeki, bertambah keberkahan, bertambah kesolehan anak kita, bertambah subhanallah subhanallah. Kemudian kisah berikutnya adalah kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika terbunuh salah seorang konglomerat kaya raya dari Bani Israel, yang mana konglomerat tersebut hanya memiliki satu orang ponakan saja. Semua orang bingung, siapa ini mati? Kenapa? Ini mati dibunuh, tapi dibunuh sama siapa? Akhirnya terjadi fitnah. Keponakannya itu mengatakan bahwa pamannya dibunuh sama orang di kampung sebelah. Kemudian terjadi fitnah, terjadi peperangan kecil, dan hampir terjadi peperangan besar. Akhirnya berkata salah seorang pemimpin Bani Israel, mengapa kita berperang seperti ini sedangkan di hadapan kita, di antara kita masih ada Nabi Musa alaihissalam. Mereka pergi ke Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, ceritakan kisahnya. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Idbahu baqarah, potong sapi. Gitu. Ini nggak masuk akal, nggak masuk logika. Orang dalam kondisi politik kacau, balau, waduh luar biasa begitu. Wah ini begini hampir terjadi peperangan. Ditanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa jawab, idbahu baqarah, dah potong sapi aja, kurban aja. Apa jawaban dari Bani Israil? Atattakhiduna huzwa? Wahai Musa, kita dalam masalah besar, ini udah terjadi peperangan, bahkan bisa terjadi peperangan yang lebih besar lagi. Banyak orang yang mati, banyak orang yang wafat. Kami tanya kepada engkau, apa solusinya? Engkau bilang, potong sapi. Atattakhiduna huzwa? Kemudian akhirnya ya Bani Israil sadar. Ya di hadapan mereka Nabi Musa. Nabi Musa nggak mungkin mengatakan kecuali wahyu. Nabi Musa mengatakan, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung dari menjadi orang-orang yang jahil. Udah tahu bahwa yang mengatakan Nabi Musa, tapi masih nggak percaya aja. Udah tahu Nabi Musa ini kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah, namun masih nggak percaya aja. Akhirnya Bani Israel percaya juga. Kemudian terjadilah Nabi Musa mengatakan, potong sapinya begini, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Kemudian Bani Israel nanya, seperti apa warna? Warna kuning, keemasan, kemudian nggak ada cacatnya, kemudian waduh dengan ciri-ciri yang begitu mendetail. Makin sulit begitu ya. Inilah ketika kita banyak mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas hukumnya, kita pertanyakan tersebut, yang ada akan mempersulit kita sendiri. Jadi jangan banyak tanya, itu juga bagus ya. Kecuali hal-hal yang penting yang memang perlu ditanyakan. Akhirnya apa? Ketemulah sapi tersebut dengan kisah yang cukup panjang ya. Ketemulah sapi tersebut dipegang seorang anak yatim. Kemudian ketika mau dibeli sapi tersebut harus seharga emas. Anak tersebut hanya mau jual kalau dijual dengan seharga kulitnya. Kulitnya itu setelah dikulitin ditimbang kulit tersebut dengan seharga emas. Ada yang mengatakan dibeberin kulitnya kemudian diletakkan emas di atasnya seharga itu. Jadi kulit emas tersebut sapi itu dijual seharga emas, seharga kulit emas itu ya. Nah, dari sini ini kisah sapi juga ya. Kemudian dipukullah orang yang mati itu dengan buntut sapi, hidup lagi orang tersebut dan mengatakan, siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh saya adalah keponakan saya sendiri. Apakah keponakan tersebut mendapatkan warisan dari paman yang sultan? Enggak. Kaidah mengatakan man istajala ala syai'in qabla awanihi uqiba bihirmani. Barang siapa yang mau mencapai sesuatu belum waktunya, dia tergesa-gesa, maka dia diharamkan dari hal tersebut. Udah enggak dapat. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah tersebut kita dapat hikmah nih luar biasa. Dari kisah Nabi Adam, kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Musa alaihissalam, kita mendapatkan kesimpulan yang pertama. Ibadah kurban ini memberikan apa? Ibadah kurban hasil apa? Hasil rezeki. Rezekinya berbentuk pertama jalan keluar dari permasalahan, baik permasalahan sosial, permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi. Jalan keluar. Ada masalah, misalkan sekarang udah waktunya kurban, masalah banyak, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sosial. Wah, masalah banyak. Kurban kan ya? Kurban. Kemudian yang kedua, akan ditetapkan, disempurnakan nikmat yang kita rasakan. Kita lagi enak-enak merasakan nikmat. Bahagiaan dengan anak, keluarga, istri, pekerjaan, ilmu, kemudian lingkungan sosial, kita rasakan nikmat banget. Kurban. Biar kenikmatan itu semakin sempurna. Kemudian, kurban menghadirkan kesehatan tubuh.
Seperti kurban menghadirkan kesehatan tubuh. Allah perintahkan kepada kita, fakulu minha, makan dari kurban itu. Makan dari kurban itu, jangan nggak dimakan. Mengapa Allah perintahkan kita makan? Kalau bukan di sana terdapat kebaikan buat tubuh kita, kesehatan buat tubuh kita. Karena ini kurban yang kita makan itu, subhanallah, itu makanan yang nggak biasa. Kurban itu disebutkan dalam Al-Quran. Yang namanya sapi disebutkan dalam Al-Quran. Onta disebutkan dalam Al-Quran. Kambing disebutkan tadi. Dari yang menggantikan Ismail kambing. Ini hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Gak mungkin Allah menyebutkan binatang dalam Al-Quran kalau manfaatnya biasa aja. Ini mukjizat yang luar biasa. Bahkan kalau kita perhatikan tadi, sapi itu yang Nabi Musa gunakan untuk menghidupkan orang mati dengan buntut sapi. Buntut sapi. Menghidupkan orang mati, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Namun dapat kita ambil kesimpulan, bukan kesimpulan, hikmah atau rahasia dari rahasia hewan-hewan kurban. Di antaranya, sapi ini dia memiliki kekuatan energi menghidupkan kembali sel-sel tubuh kita yang rusak. Khusus hewan kurban ini. Karena hewan kurban mereka didiamkan, dihidupkan di waktu tertentu gitu, yang dikenal dengan hari tasyrik. Hari tasyrik, hari di mana matahari bersinar di hari-hari tersebut. Kemudian di hari tersebut hewan itu, tentu matahari di hari tasyrik berbeda dengan matahari sebelumnya. Hari tasyrik berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Jadi seakan ketika hewan dikurban, disembelih di hari tasyrik, dia mendapatkan energi dari hari tersebut, dari keberkahan hari tersebut. Makanan tersebut mendapatkan keberkahan dari hari yang Allah berkahi itu. Kemudian kita makan dari hewan kurban tersebut. Insya Allah menjadi wasilah kesehatan, kebaikan, energi kita buat beribadah lebih baik lagi, beribadah lebih sungguh-sungguh lagi. Menjadi bagian dari tubuh kita ini, dari sapi-sapi, dari unta, kemudian dari hewan-hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Gak mungkin Allah sebutkan kecuali ada manfaat yang besar di dalam hewan-hewan tersebut. Kemudian itu menghadirkan generasi yang soleh. Kurban menghadirkan generasi yang soleh. Perhatikan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkurban, Ismail tetap ada, Nabi Ibrahim tetap berkurban. Apa hasilnya apa? Lahir generasi yang soleh dari Ismail. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkurban dengan dua kabsyaini, amlahaini, aqronaini. Kemudian Nabi ketika berkurban mengatakan, hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ini kurban untuk dari Nabi Muhammad, untuk keluarga Nabi Muhammad, dan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi dengan kurban tersebut diharapkan umat Nabi Muhammad ini, keluarga Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad menjadi umat yang soleh. Sebagaimana akikah juga diharapkan dengan akikah agar anak menjadi anak yang soleh begitu. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan tentang surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ulama menafsirkan fasholli, maka salatlah lirabbika untuk Tuhanmu, wanhar. Wanhar ini menyembelih khusus untuk binatang onta, wanhar gitu. Karena kalau zabah itu berada di leher bagian atas, kalau nahar leher bagian bawah untuk unta. Fasholli, maka salatlah. Ulama mengatakan, sebagian mufassir mengatakan fasholli ada salat Idul Adha. Lirabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Jadi salat Idul Adha kemudian dilanjutkan dengan menyembelih. Ya, makna cukup bagus tentunya. Meskipun fasholli lirabbika wanhar ini maknanya umum. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah, menyembelihlah, bersedekahlah dengan yang besar juga untuk Tuhanmu. Hadirin teman-teman semua yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran tadi kita sudah sebutkan bahwa syariat, kemudian tujuan, kemudian seperti apa sejarahnya, seperti apa hikmah dari kurban itu. Kita masuk kepada perintah kurban ini. Perintah kurban. Tentu sudah disebutkan perintah kurban tadi. Kurban sebenarnya dalam fikih disebut dengan udhiyah. Udhiyah berasal dari asal kata duha, adha, duha. Jadi waktu pelaksanaan penyembelihan tersebut, waktu duha. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan, kemudian dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Ini hadis yang pertama yang dijadikan dalil dari ulama-ulama kita terdahulu. Akan ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, dan sebagian besar ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa kurban adalah sunnah muakkad.
Kemudian di hadis lain Nabi SAW menyebutkan, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahr ahabbu ilallah min ihraqid dam." Tidak ada amalan yang Allah paling cintai di hari nahar tadi, hari penyembelihan. Nabi sebutkan hari penyembelihan. Hari Idul Adha itu hari penyembelihan. Nggak ada amalan di hari tersebut. Membaca Quran, tilawah, zikir, nggak, amalan yang paling bagus di hari tersebut adalah menyembelih, menumpahkan darah hewan-hewan kurban. Itu amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di hari tersebut. Innaha la ta'ti yaumil qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa adhlafiha wa inna, kurban nanti akan datang di hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan daging-dagingnya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya darah yang ketika jatuh dari kurban tersebut ke satu tempat, itu udah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala duluan. Apa yang sampai? Bukan darahnya, itu ketakwaan kita. Kan? Ketakwaan kita lebih dulu sampai kepada Allah sebelum darah jatuh ke tanah. Subhanallah. Nabi bilang sampai kepada Allah. Fatibu biha nafsan. Maka begitu baik di waktu tersebut jiwa orang-orang yang berkurban. Orang berkurban ketika syarat-syarat tadi dihadirkan, yang kita sebutkan tadi, kemudian dia berkurban, Nabi sebutkan, fatibu biha nafsan. Maka jiwa orang tersebut menjadi jiwa yang thayyib, menjadi jiwa yang baik. Subhanallah. Dan hewan kurban disebutkan dalam Al-Quran, thamaniyat azwaj, ada 8 pasang. Minad dha'ni itsnain wa minal ma'az itsnain, ada 2 jantan dan betina dari domba, jantan dan betina dari kambing, kemudian jantan dan betina dari ibil, dari unta, dan jantan dan betina dari sapi. Ulama menyebutkan bahwa domba itu minimal 6 bulan. Kalau gemuk, kalau nggak gemuk maka setahun. Kalau kambing minimal 1 tahun. Kalau ibil, unta itu minimal 5 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Unta minimal 5 tahun, sapi minimal, unta minimal 5 tahun, sapi minimal 2 tahun. Maksudnya apa? Tahun-tahun ini adalah agar ketika disembelih ada dagingnya. Tujuannya di situ. Kenapa ada pembatasan waktu tahun ini? Karena di waktu tersebut itu onta, kambing, domba, sapi berada pada daging waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik 2 tahun. Kalau memang 3 tahun lebih gemuk lagi, silahkan. Asal jangan kita berkurban kondisi binatang itu keadaannya kurus atau belum cukup umur. Kurusnya bisa disebabkan kurang makan atau disebabkan kurang umur. Masih kecil badannya begitu. Kemudian dalam penyembelihan ini ada beberapa hal yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Ketika mau menyembelih di hari 10 Dzulhijjah, ada beberapa yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Yang pertama, ketika mau menyembelih tentu membaca bismillah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa kulu mimma dzukira smullah alaihi, dan makanlah dari apa yang disebutkan nama Allah atasnya. Bismillah. Kemudian disunahkan membaca salawat, menghadap kiblat, kemudian bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian berdoa agar diterima kurbannya. Kemudian juga jangan lupa ketika mau menyembelih, pisaunya udah diasah gitu ya. Kemudian juga jauhkan hewan yang mau disembelih dari hewan yang belum disembelih. Dipisahin tempatnya. Jangan biarkan hewan tersebut ngelihat temannya atau sejenisnya disembelih di depannya. Karena hewan juga dia memiliki jiwa juga, dia memiliki ruh juga, dia memiliki perasaan juga. Begitu. Itu berbeda dengan manusia. Tapi mereka punya perasaan karena mereka memiliki sifat al-hayy dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjalankan, menggerakkan dan menekan pisau ketika mau menyembelih, ditekan, digerakin gitu. Dan juga ulama menyebutkan sediakan air minum. Kalau memang hewan yang mau dikurban tuh haus, mungkin dia haus gitu, dikasih minum dulu. Setelah itu dikurban. Hadis diantara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika kurban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor kambing kibas yang bertanduk. Beliau menyembelihnya dengan tangan beliau, Nabi sembelih sendiri. Ini juga menunjukkan bahwa yang menyembelih, pertama sunnah menyembelih sendiri, kedua kalau memang mau digantikan dengan orang yang baik. Jadi nggak sembarangan tentunya ketika mau menyembelih, bukan orang yang nggak paham atau orang yang akhlaknya buruk. Nah, orang yang akhlaknya buruk mungkin kalau dia
menyembelih punyanya sendiri, ahlan wa sahlan. Tapi kalau mau menyembelihkan untuk orang lain, sebaiknya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Di antaranya Nabi SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkan untuk Nabi. Nabi minta Ali bin Abi Thalib, orang berilmu, kemudian akhlaknya bagus. Subhanallah. Kemudian doa ketika berkurban, apa doanya? Baca bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka ya. Ya Allah, bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, ini darimu dan untukmu. Hadza minka walaka. Kemudian ya Allah, ini dariku, Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dariku ya Allah. Kalau dari orang lain, ya Allah, terimalah dari fulan bin fulan. Ya Allah, terimalah dari fulan atau dari fulan dan keluarganya fulan. Ya Allah, terimalah dari fulan dan dari keluarga fulan. Itu juga bisa. Kemudian ketika menyembelih, tentu ketika menyembelih ini ada 3 yang disembelih dari hewan. Pertama al-hulqum, tenggorokan, tempat pernafasan. Yang kedua al-mari, yaitu kerongkongan, tempat saluran makanan. Yang ketiga al-wadajaini, urat leher. Jadi ada 3 saluran yang dipotong. Al-hulqum, pernafasan, kemudian al-mari, ini tempat kerongkongan, saluran makanan, kemudian wadajaini, urat leher. Ini yang disembelih, yang dipotong ketika memotong hewan. Dilakukan dengan pisau yang tajam, kemudian tadi menggerakkan, menekan, kemudian menyembelih dengan tangan kanan, jangan lupa. Kemudian ini tentang pembagian hewan kurban, yang juga sering kita bahas tentang pembagian hewan kurban. Allah sebutkan dalam Al-Quran, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. Kalau sudah disembelih, sudah jatuh, maka makan sebagian dari hewan tersebut. Wa'at'imu, dan beri makan al-qani' wal mu'tar. Siapa al-qani'? Al-qani orang yang meminta-minta. Al-qani itu lawan dari ghina. Innahu huwa aghna wa aqna. Al-aqna itu lawan dari ghina. Ya berkecukupan, ya cukup, pas-pasan, tapi itu dia masih ada kekurangannya. Maka al-qani ini orang yang meminta. Ada jelas dia minta. Secara langsung, karena dia membutuhkan. Al-mu'tar, mereka yang meminta dengan tidak langsung. Ngurban enggak, tapi hadir dalam kurban, hadir ngeliatin gitu kan. Ngeliatin, ngedeketin panitia. Ini mu'tar namanya. Dia nggak minta, tapi membutuhkan. Kemudian juga yang sebagai prioritas yang mendapatkan kurban, Allah menyebutkan fakulu minha wa'atimul ba'isal faqir. Maka makanlah sebagian dari kurban itu dan beri makanlah al-ba'is al-faqir. Al-ba'is al-faqir adalah orang yang sangat membutuhkan. Kenapa? Karena dia ditimpa kefakiran, kesulitan, dan kemelaratan. Mereka lah yang prioritas ini. Al-ba'is al-faqir, kemudian al-qani wal mu'tar tadi. Al-ba'is al-faqir, mereka mendapat bagiannya, kemudian al-qani wal mu'tar, mereka yang meminta, yang nggak meminta diberikan juga. Kemudian sebagiannya lagi kita makan. Dari sini ulama membagi tentu menjadi 3 bagian ya, berdasarkan ayat ini. Yang pertama, dimakan. Kalau masalah dimakan ini ada 2 pendapat paling nggak. Pendapat jumhur mengatakan sunnah memakannya. Tapi Imam Hambali mengatakan wajib memakan daging kurban. Wajib memakan daging kurban. Adapun kepada fakir miskin, Imam Syafi'i mengatakan wajib memberikan kepada fakir miskin. Jumhur ulama mengatakan nggak wajib, namun sunnah, karena kurbannya sunnah, maka memberikannya juga sunnah. Jadi sedekah kepada fakir seperti itu sunnah. Kemudian membagikan kepada tetangga, kerabat, itu dibolehkan oleh ulama-ulama. Kemudian bagaimana kurban dengan membagikan kurban kepada non-muslim? Allah sebutkan dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam agama. Orang-orang non-muslim, kasih apa enggak? Kasih aja. Berikan hewan kurban tersebut, daging yang udah kita sembelih, kita bacain bismillah, kemudian dipotong dengan orang-orang yang soleh, disiapkan oleh orang-orang yang baik. Daging tersebut disembelih di hari tasyrik, udah ada lafaz bismillahnya dalam daging tersebut, kita bagi ke orang non-muslim, dia makan. Berarti apa? Makanan yang dia makan itu satu-satunya mungkin makanan dalam setahun yang masuk berdasarkan lafaz bismillah, mudah-mudahan menjadi sumber hidayah bagi dia untuk masuk dalam Islam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau tetangga yang non muslim, udah dia dapat
Karena Nabi sebutkan dalam hadis, Jibril selalu mewasiatkanku dengan tetangga hingga aku mengira bahwa ia akan mewarisiku. Tetangga, mau dia muslim, mau non-muslim, yang namanya tetangga, tetap tetangga dalam Islam. Dia memiliki hak yang harus dijaga. Apalagi kalau tetangga itu muslim. Kemudian, ini juga sering kita tanyakan, menjual daging atau kulit kurban, boleh atau tidak? Ketika kita berkurban, itu kita sudah serahkan seluruhnya kepada Allah. Apa yang sudah kita berikan kepada Allah, nggak boleh kita ambil lagi, apalagi kita jual. Termasuk, nah ini hadisnya, berdasarkan Nabi ini kenapa kita nggak boleh jual berdasarkan firman Allah fasolli li rabbika wanhar. Kemudian juga hadis dari Ali bin Abi Thalib mengatakan Nabi memerintahku untuk menindaklanjuti ontanya Nabi. Nabi minta ontanya diurusin, disembelih, kemudian dikulitin, kemudian dicincang, kemudian dibagi-bagiin. Kemudian akhirnya Ali lakukan hal tersebut nggak sendirian. Jadi Ali dibantuin sama Jazar, tukang daging begitu. Kemudian setelah selesai, ternyata jazar tersebut nggak dibagi dari daging. Dia nggak diberikan hasil dari daging, tapi dia diberikan upahnya sendiri. Jadi upahnya bukan dari kurban, dia mendapatkan upahnya sendiri. Boleh nggak jazarnya tukang jagal itu menerima kurbannya? Kalau misal dia boleh menerima kurban tersebut kalau dia bagian dari fakir miskin atau tetangga. Kalau dia bukan bagian-bagian dari itu, dia panggilan. Pertama dia harus menerima haknya dulu, yaitu biaya. Setelah itu kalau ternyata dia membutuhkan bagian qan atau mu'tar atau ba'isal fakir, silakan diberikan. Kemudian panitia kurban. Panitia kurban adalah orang-orang yang mewakili pengurban. Maka panitia kurban dalam hal ini ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh panitia kurban, sebagaimana yang nggak boleh dilanggar oleh pengurban. Menjual kulitnya. Boleh nggak panitia menjual kulitnya? Pengurban nggak boleh menjual kulit, panitia juga nggak boleh menjual kulit. Sedekahin boleh. Langsung aja kasih ke fakir miskin. Oh ini panitia kurbannya fakir miskin. Orang susah nih dia. Kasih aja, boleh sedekahin ke dia. Jadi begitu. Yang nggak boleh, kalau pengurban yang ngejual, ini nggak boleh. Atau orang yang diwakilkan, ini juga nggak boleh ngejual. Gitu. Terus kayak gimana? Udah sedekahin. Atau berikan ke fakir miskin, nanti fakir miskin itu mau dijual atau mau diserahkan kemana, dijual, kemudian dia mendapatkan uang, silahkan, itu juga boleh. Atau juga boleh digunakan untuk fasilitas-fasilitas umum ya, seperti contohnya dibilang bikin beduk kayak gitu ya. Itu karena dibolehkan. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan kurban yang telah kita bahas tentang kurban ini, dari menjual daging, kemudian panitia kurban, kemudian kurban untuk non muslim, kemudian juga ada daging-daging kurban yang sisa, boleh nggak kita serahkan atau kita kirim ke daerah lain? Itu dasarnya nggak boleh. Karena daging kurban wilayah tersebut ya untuk wilayah tersebut. Kalau wilayah tersebut semua udah dapat, masih ada sisa, nah sisanya ini kayak gimana? Boleh dikirim ke tempat lain, ulama menyebutkan kalau di tempat tersebut masih ada kerabat keluarga. Atau kalau tempat tersebut memang membutuhkan. Kalau tempat itu nggak membutuhkan, jangan dibawa ke sana. Terus kayak gimana? Cari mereka yang membutuhkan. Allah kasih waktu banyak ke hari tasyrik begitu. Apa hewan kurban yang paling afdol? Sapi atau kambing? Ulama ikhtilaf dari ulama-ulama yang paling utama itu. Imam Hanafi mengatakan yang paling utama kurban unta, sapi, baru kambing. Tapi Imam Maliki berbeda. Imam Maliki mengatakan yang paling afdol adalah kurban kambing. Kemudian unta, kemudian sapi. Karena memang kambing, unta, sapi di Mekah juga banyak. Dan Imam Malik ini berdasarkan kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan kisah dari Nabi Adam alaihissalam yang berkurban dengan kambing. Tentu banyak hikmah dari hal itu yang kita tidak dapat membiarkan tanpa mempelajari mengapa ulama-ulama kita mengatakan demikian. Ulama lain mengatakan yang paling afdal adalah yang paling besar, yang paling banyak dagingnya, yaitu unta, sapi, kemudian kambing. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dari kurban ini, dari mulai hikmahnya, kemudian tata caranya, kemudian sebagai dari fikih kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah jadikan kita kurban yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
sebagai bukti bahwa kita senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah, dan dengan demikian mudah-mudahan menjadi percepatan agar kita menjadi orang-orang masuk ke dalam golongan orang-orang al-muttaqin, yang dari merekalah, yang hanya dari merekalah Allah menerima amalan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Asallahu an yaj'alana wa iyyakum minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.